warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrini Furdaningsi dari kelas 3K Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Manajemen Retail, yaitu tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Perilaku belanja pelanggan ataupun perilaku konsumen merupakan suatu perilaku yang terlibat dalam penentuan pemilihan produk maupun jasa dari konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan dan juga keinginannya. Di dalam perilaku konsumen ini terdapat 3 perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif pengambilan keputusan. Perspektif pengambilan keputusan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada keputusan keterlibatan tinggi dan juga keputusan keterlibatan rendah. Keputusan keterlibatan tinggi ini merupakan keputusan dengan resiko tinggi, seperti contohnya untuk pembelian perhiasan, mobil mewah, ataupun yang lainnya. Itu merupakan sebuah pilihan yang cukup tinggi resikonya. Lalu yang kedua, ada keputusan keterlibatan rendah. Keputusan keterlibatan rendah ini mempunyai sifat yang pasif ataupun memiliki resiko yang rendah. Misalnya, konsumen ataupun pelanggan tersebut hanya tinggal memilih suatu barang di sebuah toko maupun minimarket. Misalnya, pembelian dalam hal makanan ataupun minuman. Ini tidak memiliki risiko yang tinggi karena pelanggan ataupun konsumen tersebut hanya tinggal memilih saja. Lalu, di dalam perspektif pengambilan keputusan, yang kedua adalah perspektif pengalaman. Perspektif pengalaman sendiri dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada perspektif pengalaman pencarian keragaman. Pencarian keragaman ini merupakan pencarian dengan bersifat spontan, ataupun misalnya pelanggan ataupun konsumen tersebut membeli produk baru dengan merek yang berbeda, padahal sebelumnya ia memiliki produk serupa dengan merek yang beda dari produk baru tersebut. Lalu yang kedua ada kata hati ataupun impulsif. Perspektif pengalaman berdasarkan kata hati ini merupakan pengalaman yang tidak direncanakan ataupun tidak memikirkan akibat apa yang akan ditimbulkan dari pembelian barang tersebut. Lalu, di dalam perspektif yang ketiga adalah perspektif pengaruh perilaku. Perspektif pengaruh perilaku ini bukan hanya tentang keputusan rasional, tetapi juga perasaan yang dilibatkan dari si konsumen tersebut. Di dalam pengaruh perilaku ini berhubungan dengan konsep diri. Konsep diri yang seperti apa? Konsep diri yang dipengaruhi oleh keluarga, budaya, lingkungan, dan juga pendidikan dari si konsumen tersebut. Motif belanja konsumen. Motif sendiri berarti suatu keadaan di mana seseorang mendorong keinginannya untuk melakukan kegiatan tertentu. Di dalam motif belanja konsumen ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu utilitarian shopping motivation. Ini merupakan pemikiran yang objektif ataupun rasional dari konsumen tersebut, dan ketika membeli barang tersebut akan memberikan manfaat terhadap konsumen tersebut. Seperti contohnya, saat seorang paskibraka akan melakukan pengibaran bendera, maka ia harus mempunyai sepatu pantofel. Ini merupakan pemikiran yang objektif dan pastinya memiliki manfaat setelah itu. Lalu yang kedua ada hedonic shopping motivation. Hedonic shopping motivation ini merupakan pemikiran yang subjektif ataupun melibatkan emosional dari si konsumen tersebut. Seperti halnya dalam pembelian barang-barang mewah seperti motor gede ataupun tas-tas yang harganya lumayan mahal. Selanjutnya ada pembelian tak terencana. Pembelian tak terencana ini terjadi saat di dalam toko, di mana konsumen membeli produk yang berbeda dari apa yang telah direncanakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, yaitu penggunaan daftar belanja. Penggunaan daftar belanja ini sebelumnya konsumen telah menulis apa saja yang akan dibeli saat di toko tersebut. Lalu yang kedua adalah pemilihan toko. Pemilihan toko tersebut dipengaruhi oleh lokasi toko, kemudian transportasi menuju toko tersebut, ataupun pemilihan produk dan juga kualitas dari barang ataupun produk tersebut.
Lalu, faktor yang ketiga adalah faktor nuansa toko. Faktor nuansa toko ini berpengaruh pada desain toko tersebut, ataupun tata letak dan juga penerangan di dalam toko tersebut. Lalu selanjutnya ada perilaku pembelian kompulsif. Perilaku pembelian kompulsif ini merupakan keinginan untuk memperoleh sesuatu secara berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama adalah rangsangan. Rangsangan ini dipengaruhi oleh adanya musik, aroma, ataupun gambar yang menarik perhatian si konsumen tersebut. Lalu, faktor yang kedua adalah pengalaman sosial. Pengalaman sosial ini suasana akrab yang terjalin antara konsumen maupun pemilik toko dan juga karyawan di toko tersebut. Lalu, faktor yang ketiga ada mengetahui tren dari apa yang terjadi saat ini, tren-tren terbaru, seperti halnya adanya sepatu model baru ataupun produk-produk lainnya. Lalu, faktor selanjutnya adalah status dan kekuasaan. Status dan kekuasaan ini merupakan respek ataupun perhatian yang diberikan oleh karyawan maupun penjaga toko tersebut. Lalu, faktor yang terakhir adalah balas jasa kepada diri sendiri. Ini merupakan pemberian perhatian yang lebih terhadap konsumen saat sedang berada di toko oleh karyawan maupun penjaga toko tersebut. Selanjutnya adalah tipe-tipe keputusan belanja. Tipe-tipe keputusan belanja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemecahan masalah luas. Pemecahan masalah luas ini pelanggan ataupun konsumen terlibat dalam pemecahan masalah saat membuat keputusan-keputusan penting. Karena pelanggan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang lebih, maka retail dapat mempengaruhi pelanggan yang terlibat dengan pemecahan masalah tersebut dengan menyediakan informasi-informasi yang diberikan oleh retail untuk konsumen. Tipe-tipe keputusan belanja yang kedua adalah pemecahan masalah terbatas. Pemecahan masalah terbatas ini, konsumen hanya mengandalkan pengetahuan pribadi dibanding dengan informasi terkenal ataupun melibatkan informasi dari pihak lain. Lalu, tipe yang ketiga adalah pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Jadi, konsumen hanya melibatkan sedikit usaha dan juga waktunya untuk membeli produk tersebut. Lalu, konsumen juga melakukan penyederhanaan terhadap proses pengambilan keputusannya. Ia juga membuat keputusan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukannya. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses ini melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ini, konsumen mencari tahu dulu apa yang dibutuhkannya, jenis kebutuhannya, ataupun melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Lalu, proses yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen melakukan informasi terlebih dahulu, misalkan melalui internet ataupun mencari dari pihak lainnya. Proses yang ketiga adalah evaluasi atas alternatif-alternatif lain. Misalnya untuk memilih toko tersebut ataupun merek dan juga produk-produk yang telah disediakan. Selanjutnya adalah menentukan pilihan. Konsumen menentukan pilihan produk apa yang akan dibelinya. Proses selanjutnya adalah transaksi. Transaksi ini merupakan proses pembayaran terhadap produk yang dibelinya. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi setelah belanja. Proses evaluasi setelah belanja ini, konsumen akan menilai puas atau tidaknya terhadap produk yang telah dibelinya tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Faktor-faktor sosial ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan juga yang kedua adalah faktor internal. Faktor lingkungan sendiri terbagi lagi menjadi beberapa faktor lainnya seperti faktor keluarga, faktor pengambil keputusan keluarga, kelompok referensi, maupun faktor budaya dari konsumen tersebut. Lalu, faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal sendiri terbagi lagi menjadi faktor-faktor lainnya seperti faktor pribadi. Faktor pribadi ini merupakan faktor
di mana melibatkan usia, pekerjaan, ataupun jenis kelamin dari konsumen tersebut. Dan yang kedua adalah kejiwaan maupun psikologis dari konsumen tersebut, seperti adanya motivasi ataupun persepsi dan juga sudut pandang konsumen tersebut terhadap sesuatu. Selanjutnya, lalu bagaimana perilaku belanja konsumen di Indonesia? Perilaku belanja konsumen di Indonesia berdasarkan hasil riset pada tahun 2004, mayoritas masyarakat Indonesia cenderung memilih produk makanan saat belanja. Mengapa? Karena makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat kita. Dan yang dibelinya adalah seperti roti, beras, maupun hal lainnya. Kebutuhan-kebutuhan makanan pokok yang dibeli oleh konsumen kita atau masyarakat Indonesia sendiri. Lalu selanjutnya adalah kebiasaan belanja dari masyarakat Indonesia itu seperti apa? Kebiasaan masyarakat Indonesia itu seperti halnya anak muda. Anak muda selalu mengikuti tren yang ada. Hampir sebagian, bahkan semua anak muda akan melibatkan tren yang terjadi pada zaman sekarang. Seperti adanya model baju baru ataupun motor yang pengeluaran terbaru, maka ia sesegera mungkin ingin sekali memiliki produk-produk tersebut. Lalu ada pola konsumsi. Pola konsumsi seperti apa? Pola konsumsinya yaitu masyarakat kita memiliki kebutuhan setiap bulan, dan kebutuhan setiap bulan itu mereka akan memilih belanja di hypermarket maupun supermarket dibandingkan di toko-toko kecil lainnya. Lalu ada juga kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini tidak harus belanja di hypermarket maupun supermarket. Bisa dibeli saat di minimarket maupun toko yang terdapat di lingkungan sekitar mereka ataupun konsumen tersebut. Dan ada juga profil pribadi. Profil pribadi ini merupakan profil berdasarkan waktu belanja. Misalnya, konsumen tersebut akan memilih belanja mingguan ataupun bulanan, tergantung kebutuhan apa yang akan dibelinya. Pembahasan selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan geografis. Pendekatan geografis ini pastinya melibatkan tempat tinggal, area, lingkungan, kota, bahkan negara dari konsumen tersebut. Lalu yang kedua adalah pendekatan demografis. Pendekatan demografis ini melibatkan adanya usia, jenis kelamin, pendapatan, bahkan pendidikan dari konsumen tersebut. Lalu pendekatan yang ketiga adalah pendekatan geodemografis. Pendekatan ini merupakan campuran dari karakteristik geografis dan juga demografis. Selanjutnya adalah pendekatan gaya hidup. Gaya hidup ini merupakan kehidupan seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah situasi belanja. Situasi belanja ini kebiasaan belanja di toko tertentu. Misal konsumen A biasanya membeli sesuatu ataupun barang di toko A juga. Lalu pada saat tertentu ia mendesak dan juga akhirnya membeli produk di toko lainnya. Lalu yang terakhir adalah manfaat. Setiap produk memiliki manfaat oleh konsumen tersebut. Selain membagi segmentasi pasar, maka perusahaan retail juga harus menentukan target pasar. Target pasar itu sendiri merupakan target ataupun sasaran yang akan dipasarkan produknya. Yang pertama ada target pasar utama, yaitu target di mana pengusaha retail tersebut memasarkan produknya, apakah di pasar induk ataupun di pasar-pasar lainnya. Lalu yang kedua adalah target pasar sekunder. Target pasar sekunder ini biasanya memiliki karakteristik yang sama, seperti produk-produk yang akan dijual oleh perusahaan retail tersebut adalah produk-produk yang harganya lumayan tinggi. Maka pasarnya adalah
dengan kelas ekonomi ke atas. Kesimpulan dari materi ini adalah untuk memuaskan pelanggan, maka pengusaha retail harus bisa memahami bagaimana pelanggan menetapkan dan juga memilih toko barang dagangannya. Selain itu, pengusaha retail juga harus bisa memajukan bisnis retailnya. Dengan cara seperti apa? Sepatutnya perusahaan retail tersebut membagi ataupun mengelompokkan pelanggan ke dalam segmentasi pasar. Selain segmentasi pasar, maka perusahaan retail juga harus bisa menentukan target pasar yang akan dituju oleh perusahaan tersebut. Bagaimana cocoknya produk tersebut dipasarkan ataupun pemasarannya tentang bagaimana. Maka itu harus benar-benar dipikirkan. Sekian presentasi dari saya.